Bagi para pekerja atau karyawan yang mengalami pendapatan per bulan alias gaji, sering mengalami permasalahan klasik soal pendapatan yang tidak berimbang dengan pengeluaran. Ada sebagian yang memang pendapatan pas-pasan, namun tak sedikit dari karyawan yang gajinya sangat mencukupi, tapi selalu merasa kurang. Mereka sering mengeluh karena kebutuhan selalu meningkat. Padahal, belum tentu gaji dari mereka selalu kurang, karena tak sedikit dari karyawan hidup di atas kemampuannya. Lifestyle dan selalu ingin memanjakan diri maupun keluarga tanpa memiliki batas yang jelas, akhirnya terjebak pada kondisi uang habis sebelum gaji berikutnya tiba. Bisa ditebak, akhirnya sibuk mencari hutang untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Alhasil bisa ditebak, hidup dalam lingkaran hutang. Kalau untuk sendiri, ya puji Tuhan masih cukup. Cuma kalau mau buat planning ke depan mungkin harus ada tambahan. Ya sebenarnya buat kebutuhan harian aja sih. Kalau untuk kayak apa sih masih udah tinggal punya rumah sendiri. Paling ya untuk ya pembayaran kayak kartu kredit itu sih ada. Kalau untuk saya sih cukup-cukup aja. Pas banget. Kalau untuk nabung juga ada, untuk cicilan juga ada, bayar kontrakan juga ada, dan buat pasti orang tua juga ada. Cenderung enggak ya Mbak ya, saya suka habis terus gitu. Karena pengeluarannya banyak. Kalau pengeluaran saya itu banyak di uang sekolah, terus bayar tagihan listrik, terus internet. James Gui, coach bisnis dan manajemen, akan membahas tema ini untuk berbagi solusi dalam problem masalah keuangan yang siapapun bisa mengalaminya, serta dipandu oleh Mary Riana. Di rumah maupun di studio, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya Mary Riana dan lewat program I Am Possible, kami akan berbagi solusi dan juga inspirasi. Kita mungkin, kita bisa melampaui batas kemampuan kita. Bersama kita bisa? I Am Possible. Senang rasanya bila bisa menghabiskan waktu di akhir bulan seperti ini bersama orang tercinta. Apalagi bagi Anda yang baru saja gajian. Ya, saat-saat gajian memang biasanya selalu ditunggu. Karena di saat itulah Anda bisa mewujudkan beberapa keinginan menjadi kenyataan. Belanja ini, belanja itu. Upgrade gadget, beli sepatu. Borong baju, makan-makan, bahkan liburan seru. Nah, tapi kadang banyak orang tidak sadar akan uang yang sudah mereka keluarkan. Kebablasan, dan akhirnya keluhan gaji kurang melulu selalu saja terlontarkan. Padahal siapa bilang gajiku kecil? Ya, itulah tema kita malam ini. Menarik ya Pak James? Menarik sekali. Gaji kurang melulu padahal belum tentu gaji mereka kecil ya Pak James? Betul, maka temanya adalah siapa bilang gajiku kecil. Itu akan terjadi kalau dia sudah sadar bahwa ternyata gajinya walaupun terkesan kecil, tidak kecil-kecil amat ya. Sebenarnya setiap kali kita pegang duit, kita ada 3 pilihan. Satu, uang itu bisa dihabiskan. You can spend the money, habiskan. Pilihan kedua adalah you can save the money. Uang itu bisa ditabungkan. Dan pilihan ketiga yang jarang terpikirkan oleh orang, karena banyak orang pikir spend the money atau save the money. Tapi pilihan ketiga itu yang penting. You can also grow your money. Uang itu bisa dilipat gandakan. Dan sering yang terjadi orang terjebak spending, dan kalau sudah saving aja udah hebat banget ya, padahal ada growingnya di sana, lipat gandakan yang banyak orang tidak tahu. Jadi problemnya adalah banyak orang spending. Iya. Ya, hari ini kita mau bahas ya. Betul, dan saya juga yakin bahwa sebenarnya masalah terbesar dalam segi keuangan itu bukannya kurangnya pendapatan, tapi buruknya pengelolaan. Ya, gimana nih solusinya Pak James? Setuju. Ya, jadi buruknya pengelolaan ya. Jadi sebenarnya ada 3 alasan lah kenapa orang selalu mengeluh gajinya kurang ya. Alasan pertama, memang penghasilannya tidak mencukupi. Penghasilannya kurang ya. Kedua adalah yang lebih umum adalah pengeluarannya yang ketinggian ya, pengeluaran yang kebablasan ya. Dan ketiga paling parah adalah kombinasi antara dua ini ya, gaji sudah kurang, pengeluaran kebablasan lagi ya. Jadi ada 3 faktor sih. Itu justru lebih parah lagi ya. Tapi malam ini kita akan berikan solusinya, dan Pak James ada analogi menarik nih ya tentang bagaimana mengelola keuangan. Betul. Ya, silakan Pak James. Saya selalu berikan analogi tentang mengelola keuangan dari satu contoh
bak mandi, bathtub ya. Bak mandi itu pasti ada 2 ciri. Setiap bak mandi, ya apapun ukurannya. Ciri pertama ada keran air, ya, di mana air itu mengalir dari kerannya. Ciri kedua dari bak mandi ada lubang pembuangan air. Agar supaya bak mandi ini bisa terisi air, ya, tutup lubang dulu kan ya, baru nyalakan keran, betul? Itu logikanya ya. Sedangkan dalam kehidupan sehari-hari tidak mungkin kita tutup lubang pembuangan air karena memang kehidupan sehari-hari ada pengeluarannya. Oke, jadi tidak ada persoalan bahwa saya mau tutup lubang pembuangan air, not possible, ya. Skenario kedua, mana yang lebih bagus kalau kita mau isi air, ya? Apakah lubang pembuangannya jauh dari sumber air atau lubang pembuangannya pas di bawah sumber air? Kalau mau kumpul air di dalam bak mandi, lubangnya jauh atau dekat dari sumber air? Jauh dong ya. Ya, oke. Berarti kesimpulannya adalah kalau lubang pembuangan pas di bawah keran air, percuma kan ya? Sini keluar, sana buang. Betul ya? Nah, berarti kesimpulannya ada bakat-bakat yang berbeda-beda. Ada orang berbakat cari duit, ada orang berbakat menghabiskan duitnya, ya. Orang yang cenderungan boros itu janganlah pegang duit. Karena kalau orang cenderung boros itu pegang duit, apa yang masuk langsung bablas keluar. Maka dari itu saya minta kita semua angkat tangan kanan tinggi-tinggi. Yuk, semua angkat tangan kanan tinggi-tinggi. Tepuk pundak orang sebelah kanan, katakan kepada dia, "Friend, ingat ya, yang boros duit jangan pegang duit." Itu rahasia pertama. Berikan tepuk tangan kepada Anda semua, ya. Jadi langsung bisa dipraktekkan ya. Jadi kalau Anda boros dan pengeluarannya banyak, ya jangan uangnya dipegang terus ya. Bisa diberikan kepada orang yang bisa membantu mengatur keuangan kita. Nah, di kesempatan kali ini saya yakin kalau ngomongin tentang gaji, ngomongin tentang pendapatan, ngomongin tentang pengeluaran, pasti banyak pengalaman dari pemirsa yang ada di rumah maupun yang ada di studio yang ingin berbagi. Nah, jadi saya ingin membuka kesempatan ini untuk Anda yang ingin bertanya. Silakan, ada yang ingin bertanya? Wow, banyak sekali yang mau bertanya. Yang pakai kacamata silakan berdiri. Mungkin bisa maju ke depan. Oke, perkenalan dulu. Melisa. Namanya siapa? Mic-nya bisa tolong dipakai. Namanya siapa? Melisa. Melisa. Kamu sekarang bekerja? Halo. Melisa. Kamu sekarang bekerja? Iya, saya bekerja. Saya bekerja sebagai marketing event. Oke, sudah berapa tahun kamu bekerja? Saya sudah bergabung sudah hampir 2 tahun. Oke, nah apa yang ingin kamu bagikan atau ingin kamu tanyakan malam ini? Oke, karena sekarang itu pertanyaan kenapa gajiku kecil, ya. Sebetulnya itu bukan gaji saya juga sih, enggak. Tapi di sini saya pengen kasih informasi bagaimana sih cara kita mengelola. Ya, satu, ketika pendapatan kita kecil, sebelumnya saya sudah mendapati penghasilan kecil, tapi saya sudah bisa memanage semua kebutuhan pokok saya. Tapi ketika saya mendapatkan penghasilan yang besar, kenapa kebutuhan pokok saya itu agak sedikit menurun gitu? Menurunnya itu kenapa saya tidak bisa yang tadinya saya kecil saya bisa memanage, ketika situ sudah membesar, saya tidak bisa memanage untuk kebutuhan pokok saya. Tapi bagaimana jadi pertanyaan saya, bagaimana sih cara kita untuk memanage kebutuhan kita ini dengan gaji besar, dengan kebutuhan itu semua terpenuhi, lalu kenapa yang gaji kecil itu semua terpenuhi, tetapi dengan gaji besar itu tidak bisa terpenuhi, lalu bagaimana kita memanage itu semua? Seperti itu. Ya. Dan saya yakin ini pertanyaan mewakili banyak orang, ya. Yaitu heran ya, waktu gaji tidak terlalu besar cukup, tapi malah naik gaji tidak cukup malah, ya. Dan Anda bilang kebutuhan itu tidak terpenuhi, ya. Jadi sekarang yang kita mau bahas adalah apa definisi dari kebutuhan. Apakah kebutuhan itu sungguh-sungguh kebutuhan, atau kebutuhan itu sebenarnya keinginan
Yang Anda bilang itu kebutuhan, ya. Jadi satu. Kedua, lifestyle pasti meningkat karena gaji meningkat, lifestyle meningkat. Dulu kebutuhannya cukup jalan-jalan di pasar aja, sekarang keinginannya adalah jalan di mall, ya. Dulu di mall yang menengah, sekarang mall yang lebih keren, ya. Jadi itu semua kebutuhan sih. Masa saya di rumah melulu, betul, saya butuh dong jalan-jalan. Iya, kebutuhan sih kebutuhan. So how do you define kebutuhan, ya? Apakah keinginan, ya, itu kita anggap sebagai kebutuhan? Oke, ya, dari sana dulu, ya. Jadi step one adalah kalau kita tidak bisa tahu problem kita kalau kita tidak punya data. Kalau tebak-tebak aja percuma, ya. Jadi step one itu adalah mendatakan pengeluaran kita aja. Setiap bulan kemana, setiap hari bahkan kemana-mana. Sehingga at the end of the month, you can see satu pola. Ya, dari pola itu baru kita analisa mana itu kebutuhan, mana itu keinginan. Yes, ya, dari ini kebutuhan tapi nggak perlu di sini. Misalnya nih, apa bedanya kebutuhan dan keinginan, ya? Saya butuh kendaraan, tapi keinginan saya adalah Ferrari. Jadi itu salah satu penyebab pengeluaran meningkat. Dan tadi kita juga sudah lihat teman-teman di video, ya, tadi mereka bilang kebutuhan pas-pasan, ya, duit gaji pas-pasan sesuai dengan kebutuhan. Setelah itu uang habis, setelah itu nggak ada cadangan. Selalu mereka pakai kata kebutuhan, tapi feeling saya itu bukan kebutuhan. Karena kebutuhan seseorang mau naik gaji 3 kali lipat pun nasi yang kita makan sama loh. Nggak mungkin nasinya naik 3 kali lipat porsinya. Kebutuhan kita sama, keinginan kita yang beda. Oke, berarti kalau dari kesimpulan di sini berarti yang harus kita kunci adalah keinginan. Yes. Ya, tapi bukan berarti nggak boleh memenuhi keinginan, ya. Cuma kita harus tahu batasannya, ya. Karena saya juga percaya bahwa nominal itu bukannya angka yang menentukan pengeluaran atau pendapatan kita besar atau kecil, ya. Tapi pola hidup, cara pengaturan emosi kita terhadap keinginan dan kebutuhan itulah yang sebenarnya menjadi pemicu dan menjadi pengatur, ya. Apakah uang itu nantinya akan digunakan secara maksimal, optimal atau tidak. Oke, thank you, Miss.